Maraknya perceraian ini kurang lebihnya 80% seluruh Indonesia 80%. meningkat. Sangat drastis. 80% Bang. Terlalu sering bermain judi online ini menjadi menghilangkan rasa sakinah, mawadah sama warohmah. Seseorang laki-laki ini harus pintar menjadi badut dalam keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Bincang Baik-Baik. Oke, kali ini masih bersama dengan Kang Baharudin Saidan. Saidan. Gimana Kang kabarnya Kang? Mantap jiwa Bang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih siap dengan pertanyaan-pertanyaan umat? Siap. Alhamdulillah, dengan semangatnya, oke Bang. Oke, kali ini kita akan membahas berikut terkait maraknya perceraian. Ya. Maraknya perceraian di negara kita ini. Maraknya perceraian ini kurang lebihnya 80% seluruh Indonesia 80%. meningkat. Sangat drastis. 80% Bang ya. Iya, termasuk ini di Sangat kota kita besar. juga. Iya. Dan ini ada dua pertanyaan ini, ada dua konteks terkait pernikahan juga. Yang pertama adalah maraknya perceraian ini diakibatkan oleh judi online. Wow, judang. Judi online dan lainnya seperti slot, terus ada yang petir-petir itu. Ini menurut panjenengan ini, Ya. Kang Bahar, menurut panjenengan berdasarkan ya kitab-kitab yang biasanya kesaktian Anda ini ditunjukkan semua. Ini bincang baik-baik ya. Iya, Bincang Baik-Baik. Siap. Jadi temanya sangat baik sekali, yaitu tentang dampak perceraian yang akibat dari seorang laki-laki yang tidak bertanggung jawab karena terlalu sering judi online. Jadi gini Bang, dasar dari seseorang nikah itu kan yang biasa, yang sudah terkenal ya, sakinah, mawadah, sama warohmah. Jadi di rumah itu harus ada perasaan tenang dan damai. Sedangkan karena adanya karena adanya kekurangan dari ekonomi seorang laki-laki dari akibat terlalu sering bermain judi online, ini menjadi menghilangkan rasa sakinah, mawadah sama warohmah. Dan ini dampaknya selain ke keluarga tersebut juga berdampak nantinya ke anak, karena anak ini menjadi menjadi tidak terurus gara-gara orang tuanya yang terus tiap hari tiap hari, dan mentalnya pun tidak seperti anak-anak lain. Ini kalau tips dari Bincang Baik-Baik. Dari Bincang Baik-Baik ya, itu seorang laki-laki ketika untuk mengurangi dampak perceraian ya, tipsnya adalah yang pertama, seseorang laki-laki ini harus pintar menjadi badut dalam keluarga. Oh, maksudnya sering buat bercandaan. Ya, pintar mula abah. Pintar Pintar berbohong. Ya, guyon biar. Kirain berbohong dalam kebaikan. Kalau bahasa Mas Fahrudin ini apa? Berbohong dalam kebaikan. Lidah apa? Lidah apa sih? Yang ya, ketika saat ngobrol biasa tuh Bang, kan Anda punya istilah khusus lah untuk orang yang pintar membohongi istri. Ya pokoknya intinya ya, poinnya itu harus pintar mula'abah atau guyon. Biasanya kalau kita itu di luar itu suka tertawa ya, dari laki-laki ini ketika kembali ke rumah kita juga harus tetap buat tertawa itu dengan walaupun itu terpaksa bagaimanapun. Karena memang fungsinya harus pintar-pintar jadi badut gitu ya kan? Iya. Oke. Terus saya ingin mengangkat ini Bang, tema ya yang bersentuhan dengan tentang pernikahan ya. Contoh saja, ambil saja wanita karir. Kenapa kok syariat itu tidak terlalu mendukung seseorang wanita karir dalam Bekerja dalam hubungan pernikahan? Ya. Karena dampaknya itu nanti ya, yang pertama yang asalnya istrinya ini dikekang di rumah asalnya, terus dia membantu mencari nafkah, bekerja di pabrik atau di lainnya. Nah, ini akan mengakibatkan keretaan juga. Kenapa kok seperti itu? Karena nanti ketika dia ini di pabrik atau di mana saja, ada waktu dia itu dengan orang lain. Jadi contoh saja dia dengan lawan jenis, bertemu dengan lawan jenis pasti kan, dan berpotensi besar sekali untuk lebih digoda ketika
keluar dari rumah untuk ya wanita karir lah. Ini juga tidak di wanita karir saja ini kan. Biasanya di hukum Islam juga menata juga kan. Nah, kalau laki-laki ini lebih baik di seperti berjamaah, musyawarah. Kalau perempuan lebih afdolnya malah di rumah, ya kan ya? Ya itu sudah kita dengar terus sih memang. Dan itu salah satu dampak juga, Bang. Iya, memang hal tersebut dampak juga. Kalau kata-kata dari Syahina Maimun Zubair itu karir tertinggi seorang perempuan yaitu dia mengurus anaknya di rumah. Sepakat, tetap di rumah. Sepakat itu kan. Jadi teman-teman luar biasa kali ini memang perempuan. Oke, kita tidak mengharamkan, tidak melarang ya kan ya. Tidak melarang, asal masih tetap menjaga hubungan itu, ya kan. Bagaimana kita pintar-pintar bersikap menjadi seorang suami, kita juga pintar-pintar bersikap bagaimana seorang istri. Nah, gitu untuk menjaga keharmonisan. Ya, salah hak apa? Kewajibannya masing-masing. Ya, betul. Jadi bicara terkait hubungan suami istri ini memang menarik ini kan. Karena ibadah yang mungkin lama. Ya, ibadah yang sangat panjang. Ya mulai dari kita akad nikah sampai nanti kita meninggoy, ya meninggal. Dan alhamdulillah ya kita bahas sedikit-sedikit yang ini kan. Dan mengenai maraknya 80% tadi, salah satu jadi judi online ini cuma salah satu faktor saja. Iya, salah satu fakta. Fakta dan sudah terbukti kan, artinya sudah menjadi fakta dan banyak opini-opini yang memang menggiring ke sebuah perceraian dari dampak judi online. Judi online. Rata-rata ya memang maraknya itu kan kita juga lihat nih di jalan-jalan banyak orang yang ada keluarga di samping, dia main HP sendiri, katanya healing, tapi dia sibuk dengan HP, anak dan istri dibiarkan main sendiri. Itu saya sering sih kan, sering lihat di sekitar kita. Oke. Bahkan mungkin sering mempraktekkan. Karena itu saya maaf Bang, saya sportif. HP tetap saya letakkan. Saya letakkan kalau memang waktunya kita untuk bersama keluarga, ngapain kita harus memikirkan yang di luar, kan seperti itu. Mantap jiwa Bang. Tadi sore saya sudah jalan-jalan nih kan. Jadi saya tuh sportif. Kalau memang saya di rumah ya saya berperan bagaimana layaknya menjadi seorang ayah, seorang hebat imam. Kalau di luar ya memang kita ngopi seperti ini kan ya enak-enak untuk hiburan kita sebagai laki-laki yang di rumah banyak tekanan tanggung jawab, ya kan? Kita letakkan dulu, nanti kita keluar sehingga kita kalau pulang ke rumah menjadi fresh lagi. Tapi rata-rata disambut dengan ya gitulah kan. Istri kan kadang rewel, itu kan memang kewajaran ya. Tapi pintar-pintar bagaimana kita bersikap. Ini curhat apa gimana? Aduh, ya intinya saya menyampaikan tema dan juga mungkin ini pribadi saya juga. Pribadi saya memang saya sudah nikah anak 2. Itu kan menjadi tantangan tersendiri bagi seorang pria. Bagi seorang ayah ya. Iya, ayah juga suami. Dari saya ya ini, dari saya itu semua yang Anda lakukan itu harus bil ilmi. Walaupun secara akal atau secara perasaan itu panjenengan atau kalian itu anggap baik. Contoh saja sodako ya. Sodako itu kan semua pasti tahu lah kalau sodako itu baik. Namun sodako ini juga akan menjadi bahaya dan dilarang agama, artinya haram ketika tidak bil ilmi, tidak menggunakan tidak didasari ilmu. Ya, saya kasih penggambaran ya. Ada seorang laki-laki yang telah bersuami, kemudian dia itu laki-laki sudah bersuami, sudah beristri. Ya, statusnya sudah beristri. Iya. Nah, terus dia itu punya apa ya? Punya hobi bersodako. Tapi tidak bil ilmi. Akhirnya dia sodako sering dengan istri tetangga. Nah, itu mengakibatkan awal dari perselingkuhan. Oke. Bukan bersodako itu tidak baik, bukan. Tetapi harus dengan menggunakan bil ilmi apapun saja. Betul. Biar tidak terjadi apa itu ya? Salah paham juga atau mafsad yang lebih besar, kerusakan yang lebih besar. Oke, terima kasih Kang Bahar. Sangat jelas. Mudah-mudahan apa yang kita bahas di season kali ini menjadi manfaat untuk kita berdua dan untuk teman-teman yang sudah apa mengarungi laut pernikahan. Gus Bahar, kapan menikah? Saya mungkin 4 tahun atau 4 tahun. Amin. Nunggu jodoh ya Kang ya.